Dulu ada orang Suriah namanya Abu Adib. Abu Adib dapat rezeki berangkat ke Madinah. Udah kerja, nabung ke Madinah, ngajak 4 orang. Ibu, istri, dan 2 saudarinya, perempuan dua-duanya. Dia laki-laki sendiri, dia berangkat ke Mekah dan ke Madinah. Selesai umrah, dia ke Madinah ziarah Nabi. Sampai di Madinah ada musibah. Apa musibahnya? Tasnya hilang. Tuh tas isinya duit. Buat dia selamat di situ, dia hidup dari situ, makan tuh udah siapin duitnya dari situ. Hilang. Cari ke sana kemari, ke barat, ke timur, utara, selatan, nyari nggak ada tuh tasnya. Ya Allah, gimana nih? Ya Allah, duit nggak megang, hilang semuanya. Bagaimana? Dia keingetan dawuhnya para ulama yang mengatakan bahwasanya kalau idza daqat bikal ahwalu yawman fa'akthir fi salati ala Muhammad. Kalau seandainya kondisimu lagi sulit, maka perbanyaklah baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia keingetan tuh, waduh sekarang saya lagi sulit, keliling-keliling hotel, jalanan, gak ketemu tuh tas. Dia keingetan bahwa kalau dalam kondisi sulit, perbanyak aja baca sholawat. Perbanyak aja baca sholawat. Baca sholawat itu luar biasa, Bu. Siapa orang sholawat 1 kali, Allah sholawat 10 kali. Siapa orang sholawat 10 kali, Allah sholawat 100. Siapa orang sholawat 100, Allah sholawat 1000 kepada dia. Siapa orang sholawat 1000, hurrima jasaduhu minan nar, maka diharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Orang ini datang ke Ar-Raudhah Asy-Syarifah, datang ke antara makam Nabi dan mimbarnya. Di situ adalah tempat turunnya wahyu Allah. Di situ adalah kata Nabi sebagai raudhah min riyadil jannah, taman surga yang ada di bumi. Akhirnya itu orang datang ke situ bacain sholawat dengan niat supaya ini masalah yang dia lagi hadapin bisa dapat jalan keluar. Kesian ibunya, bininya, saudarinya 2. Dia pikir bagaimana, udah dia datang situ, dia bacain sholawat aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Begitu. Sehingga karena dia dari tadi tuh nyari ke sono kemari, rupanya capek dia. Lagi baca sholawat sambil nyender begitu, akhirnya ketiduran dia dalam sedang membaca sholawat. Dalam tidurnya Allah takdirkan dia berjumpa dengan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang kalau dia ngelihat Nabi, sebagaimana beliau sabdakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa orang lihat aku di dalam tidurnya, dalam mimpinya, sungguh dia telah melihatku. Karena yang namanya syaitan atau jin tidak mampu menyerupai para nabi, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, ya Aba Adib, wahai Aba Adib, ya Rasulullah, tamu antum, ana tamu antum, ana gharib, anda datang dari jauh, nggak kenal orang, siapa-siapa di sini nggak tahu. Datang bawa bekal buat makan, buat tinggal di sini, hilang. Ya Rasulullah, antum sahibul bait, tolong jamu saya nih, cariin jalan keluar buat masalah saya. Kata Rasulullah apa? Ya Aba Adib, idhab ila bab fulani, pergilah engkau ke pintu sekian. Nabi itu makamnya ada pintu-pintu. Pintu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 30-an kalau nggak salah. Pergi engkau ke pintu sekian, disebut sama Nabi. Nanti ada penjaga makam di situ, namanya Utsman.
bilang sama dia bahwasanya inna Rasulullah yuqri'uka salam. Nabi Muhammad bilang kirim salam sama dia. Bilang sama si Utsman, engkau setiap hari bersolawat 1000 kali kepada Nabi. Dan sekarang Nabi memerintahkan engkau untuk memberikan jalan keluar bagi saya. Cariin jalan keluar bagi saya. Terbangun dia nangis gerung luar biasa. Bagaimana enggak? Dia pandang tuh wajah paling indah. Dia dengar tuh suara paling merdu. Ya, dia lihat ciptaan Allah paling sempurna. Buru-buru dia salam ke pusara suci Rasulullah, lalu dia cari ke pintu sekian, terus dia bilang, afikum Utsman, ada dari kalian nih para penjaga yang namanya Utsman? Terus satu orang bilang, hadza, ini orang ini si Utsman. Terus, boleh saya bicara sama antum? Boleh. Ya Utsman, saya Abu Adib dari Suriah. Baru aja saya dalam mimpi melihat Rasulullah dan Rasulullah mengirim salam buat antum. Rasulullah bilang sholawat antum yang 1000 kali tiap hari beliau terima. Dan Rasulullah perintahkan antum untuk mencarikan jalan keluar untuk saya. Itu yang namanya Utsman nangis-nangis. Terus dia bilang, sini kita ngobrol di kantor saya. Coba cerita gimana? Diceritain lagi. Ya Utsman, saya Abu Adib dari Suriah. Barusan mimpi ketemu Nabi kirim salam sama antum. Nabi bilang sholawat yang 1000 Nabi terima. Dan Nabi minta sekarang antum carikan jalan keluar bagi saya. Antum ke rumah ana, ayo antum ke rumah ana. Di mobil ditanya lagi, gimana ceritanya? Wahai Utsman, ana Abu Adib dari Suriah. Ini 3 kali udah nanya nih. Saya mimpi ketemu Rasulullah kirim salam sama antum. Nabi bilang sholawat antum yang 1000 udah beliau terima. Nabi minta antum carikan jalan keluar buat saya. Sampai di rumahnya disiapin makan. Sebelum makan ditanya lagi gimana ceritanya. Diceritain lagi. Selesai makan ditanya lagi. Lagi minum teh ditanya lagi. Akhirnya kata si Abu Adib, udah dah, ente kalau mau percaya ahlan wa sahlan, silakan carikan jalan keluar. Tapi kalau ente nggak percaya, izinkan anak pulang aja. Mungkin ente anggap anak ini bohong. Tapi emang begitu, anak mimpi tadi begitu, apa adanya anak sampaikan. Kata si Utsman, laqad saddaqtuka min marratil ula. Dari pertama kali engkau cerita, aku udah percaya. Tapi ucapanmu Rasulullah kirim salam kepada aku itu ingin aku dengar lagi, saking aku senangnya. Tiap dengar kabar dapat ucapan Rasulullah yuqri'uka salam. Aduh, Rasulullah kirim salam, bagaimana hati saya nggak mau seneng. Kata si Utsman, anu udah percaya sama antum dari mulai antum cerita yang pertama kali. Tapi anu pengen dengar lagi. Katanya si Utsman akhirnya, sekarang semua keperluanmu aku yang tanggung. Engkau adalah tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebuah kemuliaan untuk saya menjamu tamunya kekasih saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa bayangin tuh, kemuliaan yang didapat sebenarnya lebih kepada si Utsman daripada si Abu Adib. Kenapa? Karena dia mendapatkan amanah, kepercayaan dari Nabi. Nabi meminta kepadanya satu permintaan, dan itu kemudian menjadi penyebab kemuliaan bagi dia. Bagaimana dia bisa dapatkan kemuliaan tersebut? Dengan tadi, tiap hari dia baca salawatnya berapa? 1000 kali. Abu Adib membaca beberapa kali, kemudian Allah berikan jalan keluar atas masalah yang sedang menimpa dirinya.
Jadi kalau kita mau melazimkan itu, mendawamkan itu, maka akan terasa begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita. Baik itu yang sifatnya zahir, rezeki kita, kesehatan kita, perjalanan usaha kita, bisnis kita, semuanya akan mendapatkan kemudahan demi kemudahan. Ataupun batin kita, karena dengan salawat Nabi tinggal di hati kita, maka Nabi nggak akan pernah bersatu dengan yang namanya rijis. Kotoran-kotoran akan hilang dari hati kita. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin menyatukan Nabi dengan kotoran. Kalau sudah Nabi tinggal berada menetap di hati kita, itu yang namanya sifat hasud, yang namanya iri, dengki dan lain sebagainya akan hilang. Yang akan menetap di hati kita adalah cahaya dari junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.